Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Yang akan kami bahas di sini adalah ciri-ciri bentuk soal tes CAT untuk P2 dan P3 ya sebagai penentu kelulusan di seleksi P3K Guru tahun 2023. Nilai tertinggi P2 dan P3 penentu lulus, nilai terbaik plus tambah formasi. Ya, itu sudah lebih dari cukup ya untuk membawa guru guru P2 dan P3 untuk lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Bapak Ibu ya, agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait ciri-ciri bagaimana bentuk soal tes CAT UNBK penentu kelulusan P2 dan P3 seleksi P3K 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana bentuk soal, bagaimana ciri-ciri atau bagaimana sih sebenarnya soal-soal yang akan diteskan di seleksi P3K Guru khusus untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu perhatikan dulu untuk tes CAT nantinya antara P2 P3 dengan pelamar umum, jenis soalnya itu akan berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau untuk P2 dan P3, jenis soalnya itu adalah terkait dengan observasi guru, terkait dengan kinerja guru, terkait dengan kompetensi guru. Kalau untuk pelamar umum, soalnya itu adalah soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan soal kompetensi sosiokultural. Ini soal-soal pada umumnya diteskan juga di kesehatan, diteskan juga di tenaga teknis Bapak Ibu. Tapi kalau soalnya P2 dan P3 memang soal itu bersifat khusus Bapak Ibu ya. Bersifat khusus dirancang atau diracik untuk diteskan kepada guru-guru yang masuk prioritas THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun itu masuk P3 Bapak Ibu ya. Itu memang sudah ada soal observasi khusus untuk P2 dan P3. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Materi kompetensi itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi intinya bentuk soal nantinya untuk tes observasi atau jenis-jenis soalnya atau ciri-ciri soalnya, soal yang diteskan itu adalah terkait dengan kompetensi guru. Ingat, terkait dengan tupoksi guru, terkait dengan kinerja guru, dan ada aturan perundang-undangan yang berlaku. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Terkait dengan soal-soal yang akan diteskan untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, kita bisa melihat Permenpan RB tahun lalu Bapak Ibu. Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, jadi P2 dan P3 Bapak Ibu ya, dilakukan dengan penilaian kesesuaian. Yang pertama itu adalah terkait dengan kualifikasi akademik, kompetensi guru, kinerja guru, dan pemeriksaan latar belakang Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dikatakan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, jadi ini 4 kategori bentuk soal
Cat UNBK nanti untuk guru-guru. Jadi yang diteskan nanti Bapak Ibu itu nantinya soal-soal P2 dan P3 itu akan membahas terkait dengan kualifikasi akademik seorang guru, termasuk Bapak Ibu sendiri. Kemudian nantinya itu akan ada materi-materi yang terkait dengan kompetensi seorang guru. Maka Bapak Ibu rajin-rajin browsing di internet terkait dengan kompetensi guru. Kemudian nantinya akan ada soal-soal yang akan mempertanyakan terkait dengan kinerja guru itu bagaimana, apa-apa saja yang melatar belakangi kinerja guru itu meningkat atau berkurang. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi nanti akan ada soal yang membahas terkait dengan kinerja guru. Kemudian nanti akan ada pemeriksaan latar belakang atau background check ya. Artinya bagaimana, apakah tidak pernah mengkonsumsi narkoba, apakah tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu namanya pemeriksaan latar belakang teman-teman ya, atau background check. Jadi sebenarnya antara tes observasi tahun 2022 dengan tes CAT UNBK 2023 ada persamaannya Bapak Ibu. Persamaannya itu terkait dengan karakter soal tersebut ya. Terkait dengan karakter soal tersebut itu sangat mempengaruhi nilai Bapak Ibu ya. Jadi karakter soal antara P2, P3 di P3K Guru 2023 itu hampir sama dengan karakter soal di P3K 2022. Jadi ada kualifikasi akademik, ada kompetensi, ada kinerja guru, ada pemeriksaan latar belakang atau background check Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ini. Di sini dikatakan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja. Jadi nantinya Bapak Ibu akan ada soal-soal yang membahas terkait dengan kompetensi guru. Kompetensi guru itu termasuk komitmen, termasuk orientasi pelayanan, termasuk kerjasama, dan termasuk kepemimpinan. Jadi itu masuk kinerja dan juga masuk ke dalam kompetensi seorang guru. Jadi Bapak Ibu silakan kembangkan ini. Bagaimana seorang guru mengembangkan orientasi pelayanan, bagaimana komitmen seorang guru, bagaimana kerjasama seorang guru, apa plus minusnya, bagaimana kepemimpinan seorang guru dan kepala sekolah. Nah, itu nantinya soal-soal model seperti inilah yang nantinya bakal dipertanyakan Bapak Ibu ya di seleksi tes CAT UNBK khusus untuk P2 dan P3. Ingat ya, khusus untuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini terkait dengan kisi-kisi atau bentuk soal ini ada kompetensi guru Bapak Ibu ya. Ini kemungkinan juga diteskan nanti kompetensi seorang guru. Kompetensi seorang guru itu bagaimana? Nah, kompetensi seorang guru itu bagaimana Bapak Ibu ya? Logikanya seperti itu. Jadi kompetensi guru itu terdiri dari kepribadian seorang guru, kemudian indikatornya apa? Itu adalah mempertanyakan terkait dengan kebiasaan refleksi, kemudian berpusat pada peserta didik. Kemudian kompetensi guru, undang-undang guru itu pedagogik, yang mana yaitu ada kenyamanan dan keamanan belajar, profesional, efektivitas pembelajaran, dan aransemen yang berorientasi pada peserta didik. Profesional, kompetensi guru profesional itu ada struktur pengetahuan, kemudian manajerial itu ada, sosial itu ada, pengembangan diri, alat berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat bangsa. Ingat, materi terkait dengan perekat bangsa itu jangan sampai naik nanti di tes CAT UNBK Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini adalah kisi-kisi soal observasi nantinya di P3K Guru 2023. Ini kita ambil dari P3K Guru 2022, tapi sebagaimana yang saya katakan tidak bakalan jauh berbeda. Di sini nantinya akan mempertanyakan terkait dengan kualifikasi akademik, kemudian mempertanyakan kompetensi teknis bagaimana profesional, pedagogi, sosial, kepribadian, kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Kalau pemeriksaan latar belakang itu terkait dengan perundungan di sekolah, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, dan intoleransi. Semuanya nanti itu akan dipertanyakan di soal tes CAT UNBK. Nah, kemudian guru-guru yang mendapatkan 3 besar nilai terbaik, nilai tertinggi di tes CAT UNBK P2 dan P3 itu berhak nantinya masuk di tes wawancara untuk memperebutkan satu formasi. Karena 3 besar itu memperebutkan satu formasi Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat, dan kalau misalkan ada perkembangan informasi nantinya kami akan terus mengupdate melalui channel ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk
untuk hari ini Abi Lumewa channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.